Halo sobat-sobat honorer yang budiman dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan channel kesayangan kita, yaitu Sobat Honorer. Kali ini kami mau mereview sebuah HP yang sedang naik daun sob, dan sering diperbincangkan para tetangga. Mau tahu gimana performanya? Tapi sebelum itu, sediakan mie bekuhup plus hintalu dan secangkir kopi agar kalian kenyang saat menonton video ini sob. Kalau sudah, check it out. Video ini disponsori oleh Mulyana Phone. Nah, buat kalian yang mau cari HP-HP berkualitas yang pastinya harga merakyat dan sudah pasti bergaransi resmi, kalian tinggal kepoin aja Instagram atau Facebooknya Mulyana Phone. Untuk informasi lebih lengkapnya, kalian bisa cek di deskripsi video ini. Terima kasih. Ini adalah Oppo Reno 4 yang lagi banyak diperbincangkan oleh kalangan tetangga sob. Tetangga yang mana? Yang itu? Ya, yang itu. Saat pertama kali megang HP ini sudah terasa kesan mewahnya. Walaupun kami masih dibuat bingung dengan material pada HP ini. Saat kami cek di GSM Arena, bodi belakang dan framenya terbuat dari plastik. Tetapi saat kami nonton di video Gadgetin, kata Bang David, bodi belakangnya terbuat dari Gorilla Glass 3 dan framenya dari metal. Agak dibuat bingung sih. Ya, kalau sudah gini kami yakin dengan kemampuan tangan kami yang memiliki kelebihan bisa merasakan barang mewah. Dan dengan yakin kami bilang HP ini mewah sob. Oppo Reno 4 ini memiliki dua varian warna, yaitu Galactic Blue dan yang sedang kami pegang sekarang Space Black. Desain kamera belakangnya pun lumayan mencuri perhatian kami sob. Ada 3 boba besar yang tersusun secara vertikal dan dilindungi oleh frame yang memanjang. Bungas atau ganteng lah bahasa Indonesianya. Layar HP ini pun bukan kaleng-kaleng sob. Beresolusi 1080x2400 pixel Full HD Plus 6,4 in Super AMOLED dengan aspek rasio 20:9 dengan perlindungan layar Corning Gorilla Glass 5. Enggak banyak sih yang bisa dikomentarin dari layar HP ini. Warnanya kontras dan ya khas AMOLED lah. Mungkin yang masih jadi pertanyaan kami, kenapa dagunya masih lebar, sedangkan dahinya udah enggak ada. Penempatan kamera pun sudah kekinian dengan desain tahi lalat. Oh iya, di sini kamera depannya terlihat seperti ada 2 buah ya sob, padahal kamera depannya cuma ada 1 dan yang satunya lagi adalah sensor gerakan tangan yang Oppo sebut dengan ON Smart Sensor. Fungsinya untuk men-scroll layar tanpa kita harus menyentuh. Mirip fitur yang seingat kami pertama kali diperkenalkan oleh Samsung di series Galaxy S4 dulu. Keren sih, tapi kami nggak sempat nyobain sob. HP ganteng tentu harus ganteng pula nih jeroannya. Apakah Reno 4 ini jeroannya ganteng? Lumayan. Dengan dibekali dengan Snapdragon 720G, RAM 8GB, internal 128GB yang bisa ditambah dengan micro SD. Kamera belakangnya ada 4, 3 yang besar dan 1 yang kecil. Satu kamera depan 32MP, baterai 4015 mAh. Sistem operasi terbaru dari Oppo yaitu ColorOS 7.2 berbasis Android 10. Untuk bermain game, Snapdragon 720G ini memang jawara di HP kelas menengah sob. Main Mobile Legends bisa pakai mode high frame rate, main PUBG dapat settingan smooth ultra dan stabil. Kalau mau dapat smooth extreme tinggal pakai GFX tool aja. Performanya tetap stabil sob. Menurut channel Jagat Review, Snapdragon 720G ini hampir mirip dengan Snapdragon 730G. Bahkan bisa lebih baik performanya dalam beberapa situasi. Performa baterainya pun awet sob. Perpaduan baterai 4015 mAh dengan Snapdragon 720G dengan fabrikasi 8 nanometer ini seperti Tsubasa dan Misaki di anime Captain Tsubasa. The best pokoknya. Sebagai gambaran, kami menguji HP ini saat baterai 70%, bermain-main dengan kamera hampir 2 jam lebih, dibawa motret-motret dan rekam video, itu cuma kurang 15% aja. Dibawa main game Mobile Legends di settingan mentok,
Selama 30 menit baterainya cuma berkurang 9%. Ganteng. Yang tambah ganteng lagi, HP ini sudah mendukung teknologi VOOC 4.0, di mana saat ngecas dari 0 sampai 100% cuma membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam aja sob. Lanjut, kita bahas ke kameranya yang seperti boba ini sob. Untuk kualitas kameranya ini sudah bagus sob menurut kami. Ya, biar foto-foto ini aja yang menjelaskan untuk kalian gimana bagusnya. Kami cukup diam aja. Dan yang menarik ada di perekaman videonya sob, dimana saat merekam video berkualitas 4K lumayan stabil, begitupun di Full HD 60 fps sob. Ada juga fitur perekaman video slow motion sob. Yang menarik dari fitur kameranya ada di softwarenya. Ada efek yang keren, dimana kalian bisa membuat objeknya jadi berwarna, sedangkan backgroundnya jadi hitam putih. Dan banyak lagi sebenarnya efek lainnya sih, cuma kami nggak sempat merekam, saking banyaknya sob. Sampai juga akhirnya kita di penghujung acara ini, dan seperti biasa kami harus menjawab sebuah pertanyaan. Apakah HP ini recommended di harga 5 juta kurang 1.000 rupiah? Dengan diskusi yang panjang lebar dan memakan waktu hampir 5 menit antara tim Sobat Honorer yang beranggotakan saya dan Hasbi, kami mendapatkan sebuah jawaban, yaitu ya, HP ini recommended. Dengan desain kece, layar cakep, performa ganteng, kualitas kamera yang bungas, dan tentunya harga yang masih masuk akal, 5 juta kurang 1.000. Ini sudah paket penawaran yang menggiurkan sih, kecuali kalian yang berharap HP ini ada NFC-nya. Tetapi selama kalian begana di Kalimantan, NFC masih kada terpakai sanak. Oke, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami kehimungan. Nantikan dan tunggu video terbaru kami selanjutnya setelah waktu yang telah ditentukan oleh Sumur di Ladang. Chandra dan Hasbi undur pamit. Tetap semangat dan stay idiot.